Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh, bini sepuh, hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah. Apa tentunya kepada seluruh jajaran ketakmiran kepengurusan dari Masjid Taufik Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya dipanjang umurnya oleh Allah, disehatkan dan diafiat dan disenangi oleh Allah, diberi keselamatan dan barokah menghidupkan di dunia dan akhirat kita bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat anugerah karunia yang juga ada di hari ini. Kita masih dipercaya untuk mengemban amanah nikmat tersebut dari Allah. Ketika Allah memberikan amanat nikmat kepada kita, itu artinya Allah percaya sebetulnya kita mampu untuk mensyukuri. Maka tentunya nikmat itu jangan sampai kita kufur, karena siapa orang yang kufur nikmatnya Allah berarti dia sudah menyalahgunakan dan mengkhianati kepercayaan Allah kepada kita. Allah marah kalau kita mengkhianati nikmat Allah. Walaupun kata tentunya ada di siapa yang mengkufur nikmat Allah, Allah mengancam bahwa yang namanya azab tidak ada azab lagi. Sebaliknya, Allah janji kepada mereka yang bersyukur, kepada mereka yang beriman, bahwa nanti di akhirat tidak ada azab lagi. Cukup di dunia mereka mengalami musibah, tapi di akhirat Allah janji ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan memberi azab bagi mereka yang bersyukur beriman kepada Allah. Akhirat mereka adalah kesejahteraan, akhirat mereka adalah kebahagiaan, akhirat mereka yang bersyukur beriman adalah ketenangan yang tidak ada habis-habis, surga berselamatan. Tidak ada satu detik yang mana di detik itu kita kosong dari nikmat Allah. Hanya saja kita yang di detik itu syukur, enggak kufurnya. Bahkan berlalu sampai semenit tetap aja kufur nikmat Allah, syukurnya enggak. Bahkan sampai sejam masih kita ini mengkufuri nikmat Allah, lupa bersyukur kepada Allah. Dan bisa ada nikmat, ada yang kita minta, ada yang enggak kita minta, Allah kasih. Tadi kita masih mengkufuri, mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengajak kepada kita semuanya, kita dikasih panjang umur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, afiat, selamat, hidup, keturunan, anaknya, tak kurang-kurang nikmatnya Allah bagi juga kita. Hanya saja kita sebagai manusia yang kurang untuk berjuang berbangga mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang menjadi teman duduknya kita di dunia, mereka lah yang menjadi teman duduknya kita nanti di akhirat. Satu perkumpulan yang kita ternisbat kepada perkumpulan tersebut, maka mereka perkumpulan yang sama yang akan menjadi teman duduknya kita nanti ada di akhirat. Karena itu, hadirin sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang nanti di hari pembangkitan dibangkitkan dalam keadaan sendirian, mulai dibangkitkan sampai mahsyar, sampai surga atau neraka sendirian terus saja. Dibangkitkan pasti akan dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dikelompokkan kepada mereka yang beruntung, tapi juga ada yang kelompok mereka yang salah. Tidak ada ahli surga masuk surga kecuali bersama kelompoknya
jamak atau plural daripada zumrah. Zumrah itu adalah golongan, komunitas, perkumpulan, kelompok. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumrah. Yang ahli neraka masuk ke nerakanya mereka masing-masing berkelompok-kelompok, tidak sendirian, dari jannah. Sebaliknya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumrah. Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya juga tidak sendirian, berkelompok-kelompok dengan golongannya mereka masing-masing. Tapi jangan sampai kita duduk salah dulu, jangan sampai kita berteman salah berteman, jangan sampai kita bersahabat salah bersahabat. Al-akhillahu ba'duhum li ba'din aduwwun illa lillah. Ketahuilah, satu teman dengan teman dulu dengan di hari kiamat, jika mereka bersepakat dalam kemaksiatan akan saling cokot-cokotan di akhirat. Mereka tak terima kalau masuk nerakanya sendirian. Mereka dipanggil teman-temannya, kawan-kawannya, teman dulunya, yang dengan mereka bersepakat untuk mengkufuri nikmat Allah dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah berkawan, salah berteman, salah duduk, salah bersahabat, mereka di akhirat menjadi musuh kita. Enggak bantu kita, malah menjerumuskan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dululah kita sama orang yang takut sama Allah, dululah kita bersama mereka yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Mereka nanti di hari kiamat akan menjadi pahlawannya dalam keadaan genting, dalam keadaan yang dahsyat. Tapi ada saja di antara orang-orang yang mungkin sekarang di sebelah kita, kanan kiri berbelakang kita, dan di akhirat mereka itu mungkin mereka yang mau membantu kita, mereka yang menurut kanannya kita ketika orang lain bahkan keluarga kita mungkin lupa sama kita, tapi menurut dia kita sekarang mungkin yang mensyafaati kita nanti di akhirat. Berteman kita dengan orang yang nyafaati kita nanti ada di akhirat, berpotensi untuk memanggil kita ketika kita ada di akhirat. Karena itu pasti betul hidup kita di dunia duduk dengan mereka yang di akhirat bakal jadi kawannya kita, membantu, mensyafaati. Jangan kita di dunia kumpul dengan orang yang nanti di akhirat beresiko menjadi musuhnya. Kenapa? Bisa kita ayat, kita lakukan, disuruh muslim, disuruh. Itulah kita di dunia ini duduk dengan mereka yang kalau mereka masuk surga panggil-panggil nanti. Jangan duduk dengan mereka yang kalau misal mereka masuk neraka panggil-panggil nanti. Karena untuk masuk neraka kita tak boleh panggil, masuk sendiri pun tidak bisa. Tapi untuk masuk surga kita butuh kawan, sahabat yang mau membimbing dan menuntutnya. Di dunia selagi kita masih punya umur, duduklah dengan mereka yang kalau kita mau taat kita mau, justru kalau kita mau maksiat kita mau. Ini sekarang coba gimana kita duduk sekarang. Kalau kita mau taat malu lagi. Misalnya dengan waktu tasbihnya masing-masing. Oh taat, apakah dengan malu sama yang di kanan kiri? Ya. Dengan datang misalnya masuk sholat tahiyat masjid, dilihat sama yang apakah dengan malu lakunya? Ya. Tapi kalau kita sekarang mau maksiat, malu nggak? Nah, perkumpulan seperti ini, teman dulu seperti ini, masih. Kenapa? Bisa kontrol teman duduk dan itu menjadi kontrol, mawas kalau kita langkah saja. Jangan duduk sama orang yang kalau kita mau taat, kasih sholat aja, mau sholat melakukan kewajiban suka, enak. Sebaliknya kalau kita maksiat, nggak malu, kenapa? Semuanya sama.
maksiat. Kita bingung sih, mau maksiat nggak mau lah, aja mau. Kenapa? Akhirnya kita kata apa maksiat? Karena sebagaimana kita tahu baik dan buruknya kita kadang-kadang bukan karena kita, tapi karena lingkungan. Kadang-kadang orang itu rusak karena lingkungan, bukan karena mau. Dan ketahuilah bukan tidak kalah banyaknya para manusia, karena banyak manusia itu jadi baik karena lingkungan. Karena lingkungannya, karena perkumpulan. Duduk kita di dunia dengan mereka, kalau kita duduk dengan mereka kita ingat sama salahnya kita. Jangan duduk sama orang yang kalau kita duduk sama mereka kita ingat sama kelebihannya kita. Kalau dia ahli maksiat, akhirnya kita ingat sama haknya kita, bukan diri. Duduklah sama orang yang ahli taat, sehingga mereka ini dosanya kita. Hebatnya bukan sudah begini, hebatnya bukan sudah begini. Kok saya masih begini? Jangan duduk sama orang, oh dia melakukan ini, saya sudah begini. Jangan duduk, lupa diri. Duduk sama orang yang menjadi cerminnya cermin bersih, sehingga setiap salah dalam tubuh kita, setiap kotoran ini dalam tubuh kita. Jangan duduk sama orang yang juga cerminnya kotor. Kotoran ini yang kehidupan kita tidak, kita rasa bersih, ganteng, ayu, rapi, limis, terus padahal berapi sama sekali. Cuma karena kacanya kotor kita tidak apa. Duduklah kita sama orang, kalau kita duduk sama mereka kita memang husnudon sama orang-orang soleh. Duduklah kita sama orang yang kalau kita duduk sama mereka kita memang husnudon sama orang soleh, sama ulama. Jangan duduk sama orang yang dengan kita duduk sama mereka kita gak percaya pada orang baik sama sekali. Kenapa? Karena dia melihat kejelekan demi kejelekan, kemungkaran demi kemungkaran, kemaksiatan demi kemaksiatan. Sehingga karena dia melihat tidak pernah lihat kebaikan, dan dia lihat ada kejelekan, dia merasa semua. Duduklah kita sama orang-orang yang apa yang tampak dari mulutnya, perilakunya baik, sehingga ternyata masih ada orang baik di zaman sekarang. Kenapa? Karena kita melihat kebaikannya dengan sesuatu. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan kalau bukan dari orang soleh, teman yang baik. Kalau kita melihat kebaikan yang dalam kita, sehingga muncul kesadaran dalam diri kita masing-masing. Oh ternyata masih ada orang baik di zaman husnul. Jangan dulu sama orang maksiat banyak, akhirnya kita merasa mengapikan saya. Kenapa ya yang sebenarnya kemaksiatan semua, orang jahat semua. Ya bukan berarti dia merasa lebih dari orang lain, bukan. Kadang-kadang kita juga mau berdoa. Ya, salah satu cara berdoa kan ganti sombong, ganti pukulan. Dulu bagaimana pukulannya sekarang beda. Dulu palingan kemana, kalau malam sekarang kalau malam banyak. Dulu temannya siapa, sahabatnya siapa, kawannya siapa, sekarang karena sudah tobat ganti temannya, ganti sahabatnya, ganti kawan. Bukan karena kita merasa orang yang dulu sahabatnya kita itu orang jelek, bukan. Cuma sama-sama sakit, cuma saya mau sembuh. Gimana caranya sembuh? Kalau sakit turun sama orang sakit yang sehat, ada kumpul sama orang sakit itu orang sakit. Jadi itu ada orang bisa menerima tobat, kemudian dibully, ini sok suci, wajah kemenye, terus kita ngumpul sama mereka, kita dikatai sombong, kita dikatai pilih-pilih teman. Jawab, maaf, bukan saya merasa lebih baik daripada dengan lorong ini, lorongnya aku ingin waras, dan ingin waras bisa ngayun. Kamu semua ingin waras boleh. Kapan waras tidak semua orang pulang ke situ, musik sehat dari semua orang pulang lorong. Aku nggak terpikir waras, masalah boleh nggak terpikir waras. Tidak sampai terpikir waras aja, ya itu mungkin sampai punya cara hidup, saya juga punya cara hidup, selesai. Yang penting kita itu ingin sembuh bukan karena kita merasa lebih sehat, ya kok bohong.
Mek ono sing kepengin mentas, ono sing durung tuku, selesai tuku, aku tuku kepengin mentas. Oh, ada cara berpikir sendiri. Wong loro iki malas kok. Selesai. Kita ini maksiat, apa nggak tahu sama maksiat ini? Mau ini maksiat. Di mana renang 5 jam, sekalian mentas. Selesai. Sesimpel itu, bukan merasa lebih baik, tidak sama sekali. Lebih waras adalah alhamdulillah dulu. Lebih waras harus mengerti. Saya nggak bisa ikut campur dalam hubungan masing-masing. Nah, pernah Al-Imam Malik bin Anas ditanya oleh satu muridnya tentang solusi kehidupan di sana. Beliau saat itu guru Imam Syafi'i, bagaimana solusi di zaman ini untuk bisa menjadi orang yang baik, selamat dunianya, selamat akhiratnya, baik rohnya, baik batinnya. Maka beliau mengatakan, Al-Imam alaika bi suhbatis sholih, berkawanlah kamu dengan orang-orang yang sholih. Maka semua ditanya lagi, apa faedahnya, apa gunanya, apa perlunya kita dikumpul sama orang sholih? Insya Allah yang kumpul sekarang lebih dari 40 orang. Kata Nabi gimana? 40 orang kumpul, pasti ada satu yang sholih. Pasti. Makanya Jumatan itu nggak sah kalau enggak minimal 41 imam 39. Kenapa? Bahkan orang sholih dari 40 orang itu semuanya diberi oleh Allah. Itu faedah. Langsung ke kanan kiri kita. Mungkin orang sholih, mungkin orang sholih. Kanan kiri kita depan mungkin orang sholih, orang sholih. Apa perlunya kita duduk sama orang-orang sholih? Kata beliau, orang sholih yang dipandang oleh Allah tadi, sehingga kapan orang soleh mendapat rahmatnya Allah? Kalau kamu dicintai oleh orang soleh, kamu mendapat berkat rahmatnya Allah sebenarnya. Sehingga jadilah wae kalau nanti di akhirat Allah ampuni dosanya kamu dan dosanya kamu tanggung oleh Allah sebenarnya. Wes dosanya ini urusan Allah. Gimana caranya selamat Tuhan? Pasti selamat. Sampai menuntut Allah. Ada. Aku yang tanggung. Ibarat kata punya backup Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita kumpul sama orang soleh dan dicintai oleh mereka. Al-Imam Hasan al-Basri, saking soleh Imam Hasan al-Basri, kita lah hidup di zaman yang lebih jauh, tapi kita tahu nama itu Imam Hasan al-Basri. Tuhan soleh, tapi tidak pernah puas untuk selalu cari orang soleh. Muridnya Imam Hasan, Anda ini sudah orang soleh, pantasnya Anda ini di dalam, bukan mendalam. Anda sudah soleh, cukup bagi Anda. Nggak perlu cari orang soleh yang lain. Jelas ya? Apa perlunya Anda cari orang soleh ini, cari orang soleh itu, Rasulullah sana, Rasulullah itu, apa perlunya? Aku khawatir, berarti itu bukan. Aku khawatir, soleh mungkin hanya di mata manusia, tapi soleh itu bukan di mata Allah. Soleh di mata manusia, tapi tidak soleh di mata Allah. Gagal, aku gagal. Yang manusia, kalau bukan aku berkumpul sama orang-orang soleh, orang soleh sih bukan orang soleh. Kenapa? Aku khawatir soleh hanya di mata manusia, bukan di mata Allah. Berarti gagal. Kalau aku gagal bisa neraka. Aku butuh pensyarahan. Aku butuh nol. Siapa senolong? Aku lahir di zamannya Nabi. Aku lahir di zamannya sahabat. Hidup di zamannya orang soleh. Tak boleh di sini orang soleh. Kenapa? Barangkali aku gagal. Mereka yang panggil aku untuk sebagainya Rasulullah. Ya. Seluruh dunia memuji tahlil belum tentu surga. Seluruh dunia mencaci kita tahlil belum tentu neraka. Karena itu buat orang seperti kita, buat orang seperti kita yang penyakitan, maaf, itu lebih baik dicaci daripada dipuji. Kenapa? Caci yang itu obat dari masih baik, waras. Tapi kalau yang namanya pujian itu tidak tenang, kita tidak sakit puji, cuma itu paling dipakai error dan turun.
belum aku sih bisa bilang masalah. Tapi kalau saya bicara di organ, sehingga kita bisa proses sendiri, evaluasi sendiri. Ada orang yang diuji bisa mandiri. Lalu apapun yang kita lakukan bukan jangan pernah cari ridhonya manusia. Salah nyasar. Apapun yang kita lakukan, mau taat, mau ibadah, mau amal soleh, jangan dulu cari ridhonya manusia. Betul kok di sini. Kecewa kok di sini. Orang banyak berharap sama manusia banyak kecewa. Kalau kita banyak berharap sama manusia, sesiapa kita kecewa. Ada sesiapa itu kecewa. Maka jangan pernah berharap sama manusia. Saya juga nonton terus Allah melalui sama orang mungkin ada hubungan Allah ada jadi itu orang lain secara umum, secara respect. Lihat bagaimana diri kalau jangan di masa hidup 124.000 sahabat iman sama Nabi. Belum yang bukan sahabat yang pernah ketemu. Yang pernah ketemu kau 124.000. Yang nggak pernah ketemu seperti Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu waktu hidup zamannya Nabi. Uwais Al-Qarni dengan Rasul hidup sezaman, cuma nggak pernah ketemu. Uwais Al-Qarni bukan sahabat sebagai ulama atau bukan sahabat. Nggak ketemu, nggak kaget ketemu. Yang iman sama banyak lebih daripada 120.000. Meninggal 14 sahabat di Rasul. Yang iman sama lagi dia. Secara umum ada yang cinta sama Nabi, tapi ya sudah menjadi sunatullah. Ada yang namanya Abu Jahal musuh sama Nabi, Abu Lahab musuh sama Nabi, ada yang mengingkari kagunnya Nabi, ada yang mengincar-incar Al-Qur'annya Nabi. Itu sunatullah. Tapi Allah sudah itu sama secara umum Allah akan buat orang yang cinta kagum sama dia, respect. Pernah diceritakan ada satu orang yang soleh masuk ke dalam surga, tapi dia masuk dia lama, tidak sholat, tidak sendirian. Kok masuk surganya sendirian? Mana jamaah? Mana imam? Mana makmum? Aku habis sholat, tidak sendirian. Mana ya bulannya? Mana ya bulannya? Aku lagi masjid, tidak sendirian. Mana bulan? Mana bulan? Mana? Tanya ya Allah. Aku kan dulu sebagaimana kau tahu taat ini itu bersama bulan. Mana mereka ya Allah? Kamu amanah lebih banyak ibadahnya. Dia lebih banyak dosanya daripada. Memang dalam satu kesempatan mereka taat bersama kamu. Tapi yang kamu tidak ketahui, mereka dosanya lebih banyak dan kamu pahalanya lebih banyak, taatnya lebih banyak. Ini orang ngomong, ya Allah, la tastakbiru ladadi fi bukhuri jannatika inna bisurga di Allah tidak menjadi sempurna. Aku menikmati kenikmatan surga kecuali kalau aku duduk bersama Allah dan bernostalgia dengan surga. Nominal amalnya bukan amal dia bukan orang soleh seperti kamu. Ya Allah, kalau kau katakan bahwa Nabi bisa memberi syafaat, syuhada juga bisa memberi syafaat, bukan orang soleh juga bisa memberi syafaat. Aku bukan Nabi ya Allah, aku bukan syuhada. Tapi kalau aku sudah di surga, kita orang soleh. Kita boleh memilih kita ini orang soleh kalau kita sudah di surga. Sekali kan? Berarti kita orang soleh. Aku sudah di surga, aku orang soleh. Ya bukan hanya Nabi syuhada saja yang bisa bersama-sama. Juga kita bersama. Tolong bantu. Urut tangan kamu untuk bantu bulan sehingga kamu bisa nostalgia dengan bulan di dalam surga. Nikmat hal ini. Karena itu sebagai penutup, kita hidup di dunia ini tidak mimpi. Pertanyaan saya, pemimpin kita di dunia ini siapa? Pemimpin mantan saya. Pemimpin kita ini siapa? Jangan sampai
masuk neraka bersama pemimpinnya. Allah kisahkan pengikut-pengikutnya Fir'aun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fattabahu amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun dan mereka orang-orang yang kagum sama Fir'aun mengikuti apa maunya Fir'aun. Padahal apa maunya Fir'aun itu tidak benar. Bukan suami yang baik sebetulnya untuk itu. Nanti di akhirat yang dulu mau dia balik drama, kalau berada benar, wabi sabir dulu sehingga ketika kita masuk neraka tidak sendiri yang diambil. Pengikut-pengikutnya itu juga berjalan berdiri di belakang Fir'aun, dirantai tangan dan kakinya, dirantai lehernya, taruh tangannya di belakang kepalanya seperti tahanan. Kalau berada benar, mereka berdiri oleh Fir'aun untuk masuk neraka dan seluruh-seluruhnya tempat dan menjadikan. Adapun siapa di antara kita ketika hidup di dunia kita harus mengikut dari Muhammad, kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin, maka kita bilang ibarat kata Nabi Muhammad Rasulullah seperti pengantin, maka kita adalah pemimpin. Ibarat kata kita yang harap pada pengantin, sehingga apa yang dinikmati oleh Nabi Muhammad kita juga berhak menikmatinya. Nabi Muhammad masuk kemana kita masuk ke situ, nah begini dihormat, dimuliakan sebagaimana pengantin. Bismillah, karena Allah berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, menjadi Rasulullah sebagai pemimpin, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kumpul bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya pemandu mereka dari surga. Beda sama orang kafir. Orang kafir mengatakan, ya, Yawma ya Abu Dhar, ya Tuhan mengatakan orang yang masuk neraka itu orang-orang yang boleh. Yawma ya Abu Dhar malah ada mereka karena menyesali atas apa yang mereka lakukan di masa lalu, mereka masuk neraka sedih sambil bibit-bibit sedih. Seraya mereka mengatakan dosa yang pun ya baik ada takut ma'ar rasul bisa tidak coba ya. Aku tak ikut pulang, tak aku sama pulang, menjadi panutannya pulang tersebut. Tapi aku menjadi Rasulullah sendiri pun. Mungkin aku tak di sini sama pulang, tak akan surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya kita jadi begitu lagi? Mulai melek sampai orang jadi Rasulullah sendiri tidak. Jadi Rasulullah sebagai kita. Al-Qur'ul Musilah Allah berada di atas sholat. Banyak jalan yang membuat kita sampai kepada Allah sebanyak nafasnya para nabi. Kullu hamsun. Semua itu kita tutup. Illa ala man yataha athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalasi. Itu Rasulullah mulai dari mulai sampai orang yang Rasulullah kita sedikit semakin banyak sunnah Nabi yang kita amalkan dan semakin istiqomah. Itu ibarat kita sedang menata anak tangga yang nanti di akhirat anak tangga itu akan kita lewati, kita susuri, yang bukan hanya buat kita selamat di neraka, bukan hanya buat kita sekedar masuk dalam surga, tapi dulu bersama Rasulullah dari surga. Semakin banyak sunnah yang kita ada dan semakin istiqomah, semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi bukan hanya semakin jauh neraka, semakin dekat dengan surga, dan semakin dekat dengan Nabi SAW. Guru-guru insan mengenal hadis sallallahu alaihi wasallam, guru tabaan iman. Ukuran pendekatan seorang manusia dengan Rasulullah dan seumuran sehebat apa saja peneladanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari akhirat ada hari di mana Allah sifatnya jauh mengenal Rasulullah dan juga Nabinya Muhammad. Hari akhirat hari tidak ada kesegahan. Serentak bagi siapa? Nabi waladina amanu mereka yang beriman bersama Nabi. Bukan sekedar iman kepadanan, tapi iman bersama Nabi. Artinya apa? Betul-betul Rasulullah iman. Kalau kita iman sama Nabi, ya kita iman sama Nabi. Tapi apakah kita iman bersama Nabi?
tingkah laku kita. Kiblatnya belum tentu, walaupun tidak cuma sama. Walladzina amanu ma'ah. Dalam syariat dikatakan wal mar'u fi mizanin akbar. Orang itu nanti ditimbang. Ada orang ditimbang amalnya mizan. Pengikut-pengikutnya sing nabi yo nambahi kaki, sing elek nambahi ya. Kita kok jadi contoh kejelekan dan kurang baik, maka nanti tidak ditimbang sendiri. Masuk dalam timbangan kita itu ada orang-orang yang untuk kejelekan kita. Semakin berat dosanya kita. Bayangkan kalau kita berada di timbangannya, kenapa? Karena kita itu pengikutnya Nabi. Celaka, sudah bukan celaka. Jadi pasti kita nanti ada di timbangan. Karena itu selagi kita hidup ada di atas bumi. Kadang-kadang masih saya hati sudah sendiri. Kalau orang yang suci, nanti kita bayangkan kalau kita ini adalah pembantu-pembantunya. Bayangkan kalau kita ini adalah orang-orang yang berdoa untuk bikin syiarnya Nabi, kelihatan dengan sholawat dan sebagainya. Bagaimana mungkin hal seperti ini menjauhkan kita, ya, tidak membuat kita untuk menjadi orang-orang yang tidak ibadah amalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu intinya adalah tidak ada pahlawan buat kita tidak ada kecuali mereka yang menolong kita. Itu pahlawan sejati buat kita. Ada mereka yang menolong kita di dunia, belum tentu mereka pahlawan betul-betul pahlawan. Kadang-kadang ya belum tentu. Tapi kalau mereka yang membantu kita masuk ke itu pahlawan kita. Mungkin anaknya kita, mungkin temannya kita, sahabat malu kita, mungkin itu pahlawan kita yang diajar. Maka bermusuh kontak kita pada siapapun yang kita lupai, mungkin mereka yang kita lupai. Jangan sok kita merasa kalau bakal aku yang tidak hati. Tidak mungkin kita tidak tolong orang lain. Ini harus dibuka dari setelah awal-awal kita itu alhamdulillah ada untuk bulan Ramadan. Dan kalau kita boleh apa teman itu akan dari Allah dan mudah-mudahan kita selama ini menjadi bermanfaat kita di dunia akhirat panjang umur dan segala panjang sehat afiat dan segala sehat dan segala afiat dan manfaat barokah kita di dunia akhirat. Mudah-mudahan iman kita dapat dipenuhi, iman anak cucu kita sampai kiamat kita dapat dipenuhi. Akidah mereka tidak kita dapat berbuat segala sesuatu sehingga kita anak cucu keluarga kita semuanya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus semuanya Allah bersama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah setiap hari Jumat 4 kitab yang biasa kita baca di majlis ini akan kembali kita mulai kepada yang akan datang. Kalau pertanyaan ketika itu bisa disampaikan kepada ada topik pertanyaan tidak terbatas sesuai dengan tema yang saya bahas. Bebas dengan soal sebulan depan ada pertanyaan tulis kita dari HP bulan depan saya akan sampaikan. Untuk waktunya saya jawab semuanya akan tulis di DM. Sekali mengenai umur sebenarnya tersebut kelas semuanya mengenai kesannya umur sebenarnya orang yang masih umur kesannya umur sebenarnya orang yang mempunyai dulu jelas di sini membuat orang menyampaikan membuat lapang tubuhnya mereka Allah jadi tubuh mereka adalah surga surga bagi mereka surga yang ada Allah berada di mana tubuh ini surga mereka. Dan kita semuanya di sini bermanfaat dan berkah bagi kita akhirat. Amin 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 ala hadhihi wa ala ummihi sholihah wa ala haulati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashrafna bima awsafna bihi wa tahdidu ajana. Wallahu ta'ala alaihi wa sallam bina aw yaqulu kana. Lakin ahkam Israil kejadian di sokat rabbina wa ajana. Wa yubazat min mawadati haruna nafam
وقلوبنا ورجانا بالوحي العهد عن إلهنا مترسلين بما إليه دعانا مختاره وعبيده وصفيه سيد الوجود به الله عافانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى كنا أجب دعوانا أنت لنا يا ربنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا أحوال وقت ذنبنا ولا تؤاخذ بهم أخطانا واصرف بنا بمهد طه المصطفى تنفذ على قدم الحبيب قرانا أهدنا بفضلك طلعت أحمد ببهجة عند الرضا تعالى وارد به بكل حال حولنا وحي على من قد ومن والانا والمسلمين ونزل ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والعابدين وسعي بدمنا أنحن بين يديك أنت ترانا ولا تتركنا تبعا سبلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله بإله الأرض واجمع كل من عادانا رب الإذن واسمع حسننا واشفع بعاجلا مرضانا رب لنا حاجات واحسن مكمنا إن الممات وأصلح قلوبنا يا رب واجمعنا وحدنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفاء أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.